Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang kita mulai mempelajari pasal 13. Tetapi di sini, mulai pasal 13, kita menginjak ke suatu bagian besar yang baru. Tadi sampai di sini, penginjilan diceritakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Air hidup dan sebagainya. Injil dan kemudian tanggapan masyarakat terhadap berita Injil itu. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi sekarang di dalam kisah pembasuhan kaki, kita membaca suatu peralihan, meninggalkan penginjilan dan menginjak ke pemuridan. Dan kemudian sesudah pemuridan ada juga jalan menuju ke salib, penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitan dan kenaikan. Usaha untuk membawa tanda dan firman kepada bangsa supaya mereka percaya sudah berakhir. Sekarang dia tidak lagi dengan orang banyak itu. Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Tema pertumbuhan rohani murid-murid dan kematian dan kebangkitan menjadi semakin nyata di dalam perkataan Tuhan Yesus kepada mereka. Ini perjamuan kudus, pasal 13 ayat 1-30, memang apa yang diceritakan di dalam bagian ini memang perjamuan kudus. Lukas pasal 22 ayat 15-17 menyatakan bahwa apa yang kita sebut perjamuan kudus merupakan perjamuan Paskah. Dan juga Yohanes pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa pembasuhan kaki itu terjadi sebelum perjamuan Paskah. Meskipun demikian, gambaran cerita Rasul Yohanes di sini jauh berbeda dari apa yang diceritakan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas menekankan memang perjamuan kudus itu. Sebenarnya Rasul Yohanes hampir tidak menceritakan itu. Daripada itu, Rasul Yohanes menceritakan ajaran yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada peristiwa itu, ajaran yang tidak dicatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sekali lagi, video ini mencakup Yohanes pasal 13 ayat 1-17, pembasuhan kaki murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ya, peristiwa ini, pembasuhan kaki, terjadi sebelum hari Jumat. Hari Jumat adalah Paskah, Hari Raya Paskah, tanggal 15 bulan Nisan. Dan perlu dipahami di sini bahwa menurut perhitungan orang Yahudi, setiap hari mulai pada waktu matahari terbenam. Jadi akhir hari Kamis adalah ketika rembang petang hari itu. Apa yang diceritakan di dalam bagian ini, ya termasuk persiapan untuk makan domba Paskah itu. Domba Paskah itu harus dimakan pada perayaan hari Paskah tanggal 15 Nisan, hari Jumat. Tetapi ingatlah, hari Jumat mulai pada saat matahari terbenam. Menurut Markus pasal 14 ayat 12 dan Lukas pasal 22 ayat 15, Tuhan Yesus dan murid-murid merayakan Paskah bersama-sama. Ya, pasti itu pada permulaan hari Jumat, yaitu sesudah hari Kamis berakhir karena matahari terbenam. Maka untuk bagian ini, ayat-ayat ini, matahari belum terbenam. Dan Paskah, perjamuan Paskah belum boleh berjalan. Murid-murid semua sudah selesai dengan segala persiapan untuk Paskah itu menurut hukum Torah dan adat mereka. Markus pasal 14 ayat 12-16 menceritakan bagaimana memperoleh kamar untuk merayakan Paskah itu. Tetapi sebenarnya persiapan tidak selesai. Karena di antara ke-12 murid itu, tidak ada yang
siap merendahkan diri untuk membasuh kaki mereka. Ya, sebenarnya, biasa, pembasuhan kaki adalah kewajiban seorang hamba atau pelayan yang sangat rendah. Tetapi, walaupun kamar tempat disediakan, tidak ada hamba, tidak ada pelayan yang disediakan bagi mereka. Dan kekurangan itu menjadi kesempatan buat Tuhan Yesus untuk menyampaikan dua pelajaran yang amat penting. Dia menceritakan mengenai pembersihan rohani, ayat 8 sampai ayat 10, dan juga kerendahan hati, ayat 12 sampai 17. Kedua pelajaran itu terfokus pada salib. Pembersihan jiwa terjadi di salib. Demikian juga kerendahan hati yang luar biasa terjadi di salib. Dan kata lain, layaklah bahwa kisah handuk ini menuju kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena baik melalui salib maupun melalui handuk adalah pembersihan dan adalah teladan. Di dalam peristiwa ini, kita dapat melihat kasih, salib, dan kerendahan hati. Dengan demikian, kisah Tuhan Yesus membasuh kaki mereka menjadi peralihan antara penginjilan, pembersihan jiwa, ya, yang ditekankan terus-menerus sampai titik ini, dan pemuridan, yaitu kehidupan hamba, pasal 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, dicatat di sini, sementara itu sebelum Hari Raya Paskah mulai. Ini menceritakan saat pembasuhan kaki terjadi. Belum hari Jumat, matahari belum terbenam, masih hari Kamis. Persiapanlah. Dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ungkapan ini, sampai kepada kesudahannya, Yunaninya estelos. Ini dapat berarti sampai kepada kesudahannya, tapi juga dapat berarti sampai sepenuhnya. Dan seperti kita amati lebih dahulu mengenai gaya tulis Yohanes, ini merupakan suatu ungkapan yang ambigu. Ada arti sampai kepada kesudahannya, tetapi boleh juga berarti sampai sepenuhnya lah. Yohanes suka mencatat kata-kata yang ambigu seperti itu. Sama seperti kata anoten di dalam pasal 3 ayat 3 yang dapat berarti baru, seperti lahir baru, tetapi juga dapat berarti dari atas, dengan arti lahir dari atas. Di situ, pasal 3 ayat 3, ada ungkapan yang ambigu. Apa lahir baru, apa lahir dari atas. Yohanes suka ungkapan yang bersifat ambigu, di sini juga bersifat ambigu. Apa dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya, atau apa dia mengasihi mereka sampai sepenuhnya, atau kedua-dua arti dimaksudkan. Ya boleh, karena Yohanes suka gaya seperti itu. Di dalam pasal 12 ayat 23, kita melihat di situ bahwa Tuhan Yesus sudah paham bahwa jamnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebelum itu, misalnya di dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 7 ayat 8, kita membaca jamnya belum tiba. Ya, jam yang dimaksudkan di sini adalah jam penyaliban. Kemuliaannya mendekat. Sebenarnya terjemahan tadi saatnya kata hora dipakai di situ, dan kata hora secara harfiah berarti jam. Jamnya sudah tiba.
tetapi boleh juga diterjemahkan saatnya sudah tiba. Pasal 13 ayat 2, makan sore telah dihidangkan dan iblis telah menaruh dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di dalam ayat ini, rencana iblis masuk ke dalam hati Yudas. Di dalam ayat 27, iblis sendiri masuk ke dalam Yudas. Dan Yudas Iskariot disebut di sini barangkali untuk mengingatkan kita bahwa kematian, pengkhianatan, dan kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Dan juga supaya kita memahami bahwa kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus begitu besar sehingga dia membasuh kaki Yudas Iskariotes walaupun Yudas itu akan mengkhianati dia. Pasal 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dengan kesadaran penuh akan status yang sangat mulia yang dia miliki, dia membasuh kaki dan dia menuju salib. Sebagai Tuhan yang memiliki kuasa yang begitu besar, dia dapat memusnahkan iblis pada titik itu. Tetapi dia memilih kerendahan hati dan kasih dan ketaatan pada perintah Tuhan Allah, Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak ragu-ragu mengenai status posisi yang dia punya di dalam Allah. Apakah kesadaran penuh itu menolong dia untuk merendahkan diri? Mungkin. Apakah kita memahami status dan posisi kita di dalam Kristus? Jika kita sungguh memahami keadaan kita di dalam Kristus, tidak ada tugas yang terlalu rendah bagi kita. Dan kita tidak perlu menjaga status dan harga diri kita. Karena status dan harga diri yang kita miliki yang berarti, semuanya itu ada di dalam Kristus. Pasal 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ya, di dalam upacara seperti ini, Hari Raya Paskah, mereka terbaring atas bangku, mereka bersandar atas siku kiri, setiap kepala dekat meja. Semua siap. Tetapi Tuhan Yesus tidak berjalan dengan perayaan Paskah. Tidak, dia bangun dan menanggalkan jubahnya. Sesuatu yang pasti mengherankan mereka. Nah, mengenai sehelai kain lenan yang diceritakan di dalam ayat-ayat ini, Yunaninya lention, ini sebenarnya kain panjang yang dipakai oleh hamba-hamba sebagai pakaian. Kain ini cukup panjang sehingga sesudah diikat seperti pakaian, masih ada sisa yang dipakai oleh hamba itu untuk membersihkan lantai atau membasuh kaki atau apa. Ya, dalam kasus ini, membasuh kaki. Nampaknya, rupanya, hamba-hamba pada masa itu tidak dihargai dengan diberi pakaian. Tidak. Mereka harus memakai lap lantai yang panjang sebagai pakaian, dan sisa dari lap lantai yang panjang itu, boleh dikatakan seperti itu, sisanya dipakai untuk pekerjaan mereka. Jadi boleh disebut pakaian budak itu, pakaian hamba itu adalah lap, seperti lap lantai panjang yang karena panjangnya, sisa itu dipakai untuk
membersihkan atau apa yang dituntut. Dan mereka tidak boleh berkeberatan karena mereka hamba. Itulah kain lenan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengenakan pakaian hamba. Harfiah ini, pakaian hamba. Pakaian hamba. Pakaian yang dianggap terhina, baik oleh Yahudi maupun bukan Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat kain lenan itu, mereka melihat basi, mereka melihat ada air di situ, mereka berkesempatan untuk bangun dan membasuh kaki Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus, kawan mereka, menyegarkan mereka. Tapi tidak ada yang rela. Mereka rela membahas siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka menurut Lukas pasal 22 ayat 24. Tetapi mereka tidak rela merendahkan diri mereka melayani di dalam suatu kegiatan tugas yang mereka anggap hina. Pasal 13 ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bagi mereka dan bagi kita juga, peristiwa ini mengherankan dan membingungkan. Ada orang Yahudi yang berkata bahwa hamba Yahudi tidak boleh dituntut membasuh kaki orang. Suatu tugas yang begitu hina, layak hanya bagi seorang hamba yang berasal dari bukan Yahudi. Jangan hamba yang Yahudi dituntut melakukan itu. Harus hamba orang asing dituntut melakukan itu. Tetapi Allah menjelma menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya sampai dia menjadi seperti hamba yang terhina, yang membersihkan segala kotoran dari kaki murid-muridnya. Ini jangan dikatakan bahwa ini dia lakukan walaupun dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Sebenarnya, kemuliaan Allah dan kerendahan hati tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Allah kita rendah hati. Ini dinyatakan dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri, menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus menyatakan Allah melalui peristiwa ini. Ada juga satu kisah mengenai seorang Rabi Ismail. Dia pulang dari penyembahan. Ibunya sendiri mau membasuh kakinya. Dia menolak. Bagi dia itu terlalu hina ibunya melakukan itu. Tetapi menurut ibunya, ini suatu kehormatan membasuh kaki seorang rabi. Dan ibunya, Rabi Ismail, membawa kasus ini pada suatu pengadilan rabi-rabi. Lucu ya. Pasal 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Saya menekankan engkau dan ku di sini karena demikian juga tekanan di dalam bahasa aslinya. Tidak ada catatan mengenai tanggapan murid-murid yang lain. Mungkin mereka bungkam, diam. Petrus tidak bungkam. Dia berkeberatan dan dia berbicara. Pasal 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Mereka tidak memahami bahwa dia akan segera mati di kayu salib. Demikian juga mereka tidak memahami bahwa dia Mesias, rela membasuh kaki mereka seperti seorang hamba. Pasal 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Di sini kita melihat negatif ganda
engkau tidak akan membasuh kakiku. Tidak, ini adalah negatif ganda me. Petrus sangat menegaskan ini. Dan sampai selama-lamanya, Yunaninya eis ton aiona, sampai kekekalan lah. Sangat kuat kata-kata Petrus. Ya, penjelasan Tuhan Yesus tidak memuaskan Petrus. Petrus menolak penjelasan itu dengan kata-kata yang sangat tegas. Dia menanggapi kata Tuhan Yesus Kristus dengan hikmat dunia yang sesuai dengan budaya setempat dan sesuai dengan akal manusia. Petrus berusaha untuk melindungi Tuhan Yesus dari segala yang Petrus anggap tidak layak. Pada titik itu, Petrus belum memahami mengenai kerendahan hati yang ada di dalam pembasuhan kaki itu dan kerendahan hati yang ada di dalam salib itu sebenarnya sesuai dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak dapat berkompromi dengan Petrus. Bagi Tuhan, ini bukan hanya masalah membasuh kaki, tidak membasuh kaki. Bagi dia, ini pembasuhan kaki ini merupakan simbol dari penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Pasal 13 ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuan atau Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ya, kata Tuan atau Tuhan, ini kata kurios, kita sering melihat ini. Apa maksudnya Tuan atau Tuhan? Ya, ini bersifat ambigu juga. Kita jangan memaksa arti rohani pada pemakaian kata tangan dan kepala di sini. Ya, jelaslah, Petrus menyatakan semangat di sini. Pasal 13 ayat 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu juga sudah bersih, hanya tidak semua. Tuhan Yesus memakai semangat Petrus dan juga kesalahpahaman Petrus sebagai kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai keselamatan yang dia kerjakan bagi kita. Dia mengubahkan kiasan di sini. Dalam ayat 8, pembasuhan kaki melambangkan keikutsertaan dalam keselamatan, pembersihan kekal melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 10, pembasuhan kaki menceritakan pengampunan operasional, katakanlah, yang dinikmati orang percaya setiap kali kita mengaku dosa kita, sesuai 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, 8, dan 9. Di dalam ayat 10, kiasan pembasuhan kaki tidak merujuk pada pengampunan kekal yang kita terima saat kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 10 ini, pengampunan kekal dan keselamatan kekal yang kita miliki diceritakan melalui ungkapan barang siapa telah mandi. Mandi ini kata kerja yang baru dalam konteks ini. Tadi untuk membasuh kaki, kata kerja itu nipto, tetapi di sini mandi ini kata kerja luo yang sering dipakai untuk katakan mandi dan bukan hanya membasuh kaki. Jika kita mandi sekali, kita bersih. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selamat sampai kekekalan. Jika pada kemudian hari kaki jadi kotor, kita harus membasuh kaki sebelum kita bergaul di meja makan. Terjemahan atau arti rohani, jika kita berdosa, orang percaya juga perlu mengakui dosa sebelum boleh bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu mereka mendengar penjelasan ini, mungkin semua mereka ingin tahu apa mereka bersih seluruhnya. Tuhan Yesus
belum siap menceritakan lebih lanjut mengenai ini. Untuk sementara ini, ungkapan hanya tidak semua tetap ini samar-samar. Masalah Yudas nanti dibicarakan di dalam ayat 18 sampai 30. Cukup di sini dicatat bahwa kamu sudah bersih, hanya tidak semua, berarti bahwa mereka selamat, tetapi bukan Yudas Iskariot, dia tidak bersih. Pasal 13 ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sekali lagi, Yohanes memberi penjelasan yang menolong para pembaca. Dia menjelaskan bahwa pengkhianatan dari Yudas tidak mengejutkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu. Dan Tuhan Yesus, meskipun demikian, Tuhan Yesus menuju salib. Sesuai dengan contoh yang disebut di dalam pasal 11 ayat 49 sampai 52 dan melalui kutipan dari Perjanjian Lama dalam pasal 12 ayat 37 sampai 40, perlawanan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus memang ada di dalam kedaulatan Allah. Pasal 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan berbaring lagi. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Pada titik ini, Tuhan Yesus jelas beralih dari tema keselamatan pada tema pemuridan. Sampai titik ini, sebelum titik ini, sedikit sekali yang diceritakan mengenai pemuridan di dalam Injil Yohanes. Fokus sampai sekarang adalah pada penginjilan. Tetapi di sini, dia beralih pada tema pemuridan. Pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan tuan. Ya, kata guru ini didaskalos, kata tuan atau Tuhan adalah kata kurios. Kita sering mendengar kata itu di dalam Injil Yohanes. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka menghormati dia, dan dia setuju bahwa hormat itu layak sebenarnya. Jauh lebih banyak hormat harus diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi layaklah. Pasal 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuan dan gurumu, seharusnya kamu pun saling membasuh kakimu. Jika dia yang begitu mulia membasuh kaki mereka, jika dia rela melakukan sesuatu yang begitu hina, jelaslah muridnya, pengikutnya pada masa itu dan masa kini harus rela merendahkan diri di dalam kehidupan dan pelayanan. Hamba Tuhan yang tidak menerima suatu kelakuan dalam pelayanan karena terlalu rendah, dia tidak menerapkan bagian ini. Hamba Tuhan harus meneladani Tuhan. Semangat bagi Kristus tanpa kerendahan hati, ya sia-sialah. Ini tidak dimaksudkan menjadi hanya sebagian dari liturgi. Ini dimaksudkan untuk mengubahkan hati kita, sehingga kita rendah hati, kita melayani, kita mengutamakan keperluan orang lain. Tidak cukup kita membasuh beberapa kaki, kemudian tidak membersihkan lantai. Oh, saya hamba Tuhan di dalam gereja ini. Saya diakon di dalam gereja ini. Saya pendeta senior di dalam gereja ini. Saya tidak membersihkan lantai. Sikap itu bukan sikap meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengherankan kita bahwa tema pertama yang diceritakan Tuhan Yesus Kristus dalam proses menceritakan apa itu pemuridan adalah tema
kerendahan hati. Seorang murid Kristus mengutamakan keperluan orang lain di atas keperluan dirinya sendiri. Pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Antara beberapa gereja, ayat ini dianggap suatu perintah untuk liturgi mereka. Tetapi nampaknya Tuhan Yesus tidak memberi perintah untuk suatu kegiatan liturgi yang agak ringan dilakukan, tetapi yang diperintahkan di sini adalah sikap hati yang sebenarnya jauh lebih sulit dicapai. Dan pemahaman ini didukung di ayat 16 yang membahas keadaan hati, bukan liturgi. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 9 dan 10, pembasuhan kaki disebut sebagai faktor yang penting di dalam menentukan janda-janda yang mana layak menerima bantuan finansial dari gereja. Oleh karena itu, kita memahami bahwa pembasuhan kaki bukan merupakan suatu kebiasaan di dalam kehidupan mereka orang percaya pada abad pertama. Bukan, tetapi pembasuhan kaki adalah suatu indikator siapa adalah seorang hamba yang istimewa. Dan di dalam kasus 1 Timotius pasal 5, janda yang layak menerima bantuan finansial. Pasal 13 ayat 16, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Apa yang diceritakan pada waktu Tuhan Yesus memberi teladan yang mempermalukan murid, juga diteguhkan sekarang melalui suatu amsal. Jika tidak ada pengabdian yang terlalu rendah untuk Tuhan kita, maka kita yang sedemikian jauh lebih rendah dari Tuhan, seharusnya kita siap melakukan pelayanan yang mana saja walaupun terhina. Ya, kata utusan di sini adalah kata apostolos. Ini dipakai 81 kali di dalam perjanjian lama, tetapi hanya sekali, hanya di sini, di dalam Injil Yohanes. Ya, ayat terakhir kita dalam bagian ini, pasal 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, kata jikalau di sini adalah kata di dalam bahasa Yunani, dan kata ini diterjemahkan jikalau. Ini menandai bahwa memang mereka tahu ini. Ya, jika kamu tahu semuanya ini, dan kamu pasti tahu, ya, ada kesan di situ karena pemakaian kata di sini. Lalu bagian kedua, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kata jika ini, kata ean dalam bahasa Yunani jauh berbeda. Ini jika kamu melakukannya, ini pengandaian. Karena tata bahasa ini, modus subjunktif dipakai jika kamu suka bahasa Yunani, tata bahasa Yunani ini. Jika kamu melakukan, tidak ada kepastian. Pasti kamu tahu semua ini, tetapi tidak ada kepastian. Ini merupakan pengandaian. Seandainya, ini boleh diterjemahkan, karena kamu tahu semua ini, pasti kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu seandainya kamu melakukannya. Itu lebih jelas ini. Dan ini penting karena ayat ini tidak sekali saja diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kata-kata yang hampir sama, Tuhan menegaskan, oke, baik, kamu paham, oke, baik. Tetapi seandainya kamu taat, ya kamu akan mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ini diulangi beberapa kali di dalam bagian ini.
kita paham. Baik, kita orang percaya, kita paham. Kita mempelajari Injil Yohanes. Baik, kita paham. Tetapi pemahaman itu tidak cukup untuk meraih kebahagiaan yang diceritakan di sini. Kebahagiaan diraih seandainya kita melakukan ini. Dalam konteks ini merendahkan diri kita. Melayani Tuhan dalam segala pelayanan yang manusia katakan terlalu hina. Mereka dan kita mungkin gagal meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak gagal menyelamatkan. Tetapi jika kita gagal meneladani Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mengalami kebahagiaan yang dijanjikan di dalam ayat ini. Di dalam ayat 12, dia bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Pada titik ini, sekarang ayat 17, mereka paham, mereka mengerti. Ya, tetapi belum tentu mereka akan melakukannya, merendahkan diri. Pendidikan, pengetahuan itu baik. Tetapi kebahagiaan yang diceritakan di sini adalah hasil dari ketaatan orang percaya. Perincian dari kebahagiaan ini belum diuraikan. Dia tidak lagi berbicara kepada orang yang tidak percaya supaya mereka percaya. Di dalam bagian ini, dia berbicara kepada kita yang sudah percaya. Dia berbicara kepada kita yang telah mendengar, telah membaca mengenai tanda-tanda, dan kita sudah percaya. Saudara-saudara, bagian ini yang kita masuk sekarang, ini lebih berat, lebih sulit bagi kita. Karena sebelumnya Tuhan Yesus menceritakan Injil, dan bagi kita, ya cukup mudah kita berkata, oh ya saya sudah paham Injil, saya sudah percaya, baik, saya oke di sini, saya oke di sini. Tetapi mulai di sini, kita membaca ayat-ayat yang menuntut iman yang berkembang di dalam hati kita, menuntut ketaatan dari kita, menuntut kesetiaan dari kita. Kita akan ditantang di dalam ayat-ayat ini dan yang berikut. Bagian yang berikut ini lebih sulit kita baca, lebih berat, lebih menantang, tetapi juga lebih mudah langsung kita terapkan di dalam kehidupan pribadi kita. Sampai titik ini, Tuhan Yesus berseru supaya mereka percaya, supaya selamat. Dia tidak menguraikan ketaatan yang seharusnya selayaknya menyusul, menemani iman itu. Karena dia menceritakan jalan keselamatan, bukan kehidupan murid yang mentaati Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia sudah menyatakan bahwa pembasuhan kaki merupakan simbol dari salib dan keselamatan yang disediakan di situ. Dia juga menyatakan bahwa pembasuhan kaki adalah simbol dari kerendahan hati, suatu sikap hati yang harus ada di dalam kita yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus Kristus, murid Tuhan Yesus Kristus. Amin.